Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Tahukah kalian, belakangan ini YouTube Indonesia sedang trending dengan viralnya lagu Aisyah. Banyak penyanyi atau YouTuber yang mengcover lagu tersebut. Tapi tahukah teman-teman, ternyata Aisyah radhiyallahu anha pernah meriwayatkan perkataan Rasulullah tentang hukum musik. Isinya adalah, sebelum saya melanjutkan, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, dan bagikan kepada teman-teman dan kerabat kalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh benar-benar akan ada di kalangan umatku sekelompok orang yang menghalalkan zina, sutra, hammer, dan alat musik, dan beberapa kelompok orang akan disinggah di lereng gunung dengan binatang ternak mereka. Seorang yang fakir mendatangi mereka untuk suatu keperluan, lalu mereka berkata, kembalilah kepada kami esok hari. Kemudian Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dan menimpakan gunung kepada mereka, serta Allah mengubah sebagian mereka menjadi kera dan babi hingga hari kiamat. Jika dikatakan menghalalkan musik, berarti musik itu haram. Hadis di atas dinilai sahih oleh banyak ulama. Di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Penilaian senada disampaikan An-Nawawi, Ibnu Rajab, Al-Hambali, Ibnu Hajar, dan Asy-Syaukani rahimahullah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendatangiku, dan ketika itu ada dua orang budak yang sedang bernyanyi dengan syair kaum Ansar pada hari Mu'adz. Beliau ketika itu sedang tidur-tidur di atas kasur, lantas memalingkan wajahnya. Kemudian Abu Bakar masuk. Abu Bakar membentakku seraya berkata, kenapa sampai bisa ada seruling setan di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas memalingkan wajah padanya dan berkata, biarkanlah keduanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 3931 dan Muslim nomor 892. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, Abu Bakar pun berkata, kenapa sampai bisa ada seruling setan? Kenapa sampai bisa ada seruling setan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, biarkan mereka saja wahai Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum memiliki hari raya, dan inilah hari raya mereka. Dalam hadis ini, Abu Bakar menganggap daf, jenis alat musik rabana, sebagai seruling setan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun membenarkannya dengan mendiamkannya. Yang diceritakan dalam hadis ini adalah pengecualian khusus dan perbedaan keadaan karena terjadi saat di hari raya. Ada pula pengecualian tambahan yang bisa dirinci sebagai berikut. 1. Alat musik yang dibolehkan hanyalah rebana atau daf. 2. Alat rebana dimainkan saat walimah, pernikahan yang khusus bagi wanita. Hal ini dibolehkan secara ijma, menurut kata sepakat ulama. Alat tersebut dimainkan saat datangnya orang yang beberapa waktu tidak terlihat, atau seperti pada kisah wanita yang bernazar akan memukul rebana di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika Allah mengembalikan orang yang hilang dalam keadaan selamat, lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tunaikanlah nazarmu. 4. Alat tersebut dimainkan saat perang. Untuk kondisi ini tidak dibutuhkan untuk saat ini. Selain kondisi-kondisi di atas, maka tetap hukum asal yaitu alat musik haram. Dari sini bisa kita simpulkan tentang pandangan Bunda Aisyah tentang hukum musik. Oleh karena itu, tidak sepantasnya kita sebagai muslim mendengarkan atau menyanyikan hal yang dilarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang menjadi bahan nyanyian adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.